Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu semua. Di sahabat kali ini kita akan merenungkan firman Bapak Yahweh dengan topik yang saya ambil, yaitu seperti pohon palem. Ya, seperti pohon palem ini Bapak Ibu. Ada yang tahu pohon palem? Pohon palem Bapak Ibu, ini dia. Ada berbagai jenis. Pohon palem itu tidak satu jenis, ya. Nah, pohon palem maknanya sangat mendalam, ya. Dalam bahasa Ibrani, pohon palem disebut tamar. Kata ini tidak hanya merujuk pada pohon palem itu sendiri, tetapi juga memiliki makna rohani yang kaya dalam kehidupan spiritual antara Sang Pencipta, yaitu Bapak Yahweh sendiri, dan kita sebagai manusia. Nah, kenapa saya tadi bilang siapa yang kenal pohon palem? Pohon palem ini banyak jenisnya Bapak Ibu. Ada palem merah, ada palem nolina, ada palem pandan Bali, palem paris, palem kenari, palem sikas, palem segitiga, palem raja, palem putri, palem ponix, ya. Nah, bahkan kelapa juga, kelapa bagian dari jenis pohon palem, ya. Dia bukan pohon palem, tapi dia bagian dari jenis pohon palem. Nah, kurma juga itu bagian dari pohon palem. Jadi banyak jenis pohon palem. Ada pohon palem hias. Kalau di rumah-rumah ya mungkin siapa yang punya pohon palem pasti ada di rumah. Nah, di malam hari ini kita belajar itu bagaimana dan apa sebenarnya pohon palem itu Bapak Ibu. Karena tadi disebutkan dia punya makna kerohanian, hubungan spiritual itu sangat kental antara Sang Pencipta yaitu Bapak Yahweh dan kita selaku manusia. Nah, apa sih hubungannya antara pohon palem, ya? Kalau pohon palem hias biasa kita lihat. Nah, pohon palem yang sejenis kurma itu ya tidak ada di sini Bapak Ibu. Ya, kalau di Timur Tengah banyak karena memang dia tumbuhnya di daerah-daerah padang gurun, ya, daerah Timur Tengah, daerah-daerah yang panas. Nah, apa itu pohon palem dan hubungannya dengan alam spiritual kita dengan Tuhan? Nah, tamar atau pohon palem Bapak Ibu, dia disimbolkan sebagai sebuah keindahan dan keagungan, ya. Ini salah satunya Bapak Ibu, pohon palem. Di rumah-rumah kan dihias, jadi begitu indah kalau ada pohon palem. Benar? Ya, kalau tanam pohon palem tuh rumah kelihatan indah, ya. Nah, di dalam budaya Ibrani atau di dalam budaya bangsa Yahudi Bapak Ibu, pohon palem itu dilambangkan dengan keindahan, keagungan, kebangsawanan, ya. Karena dia memang dia berdiri tegak seakan-akan bahwa dia itu paling agung, paling, ya, kalau dalam jenis ular seperti king cobra, ya, dia merasa dia yang paling ini. Jadi pohon palem itu betapa anggungnya, ya, dilihat dengan mata betapa indahnya, ya. Jadi melambangkan kebangsawanan, ya, raja-raja. Nah, inilah Bapak Ibu yang membuat zaman dulu ada beberapa tokoh yang kemudian ada nama anaknya itu menggunakan nama pohon palem, tapi bukan nama pohon palem, bukan, tapi yang tadi tamar, ya. Salah satunya itu menantu Yehuda, anak dari Yakub. Lalu kemudian nama Tamar ini juga dipakai oleh salah satu anak dari Raja Daud, anak perempuan dari Raja Daud, namanya Tamar, karena memang mereka tahu apa itu simbol pohon palem, simbol keagungan, simbol kecantikan, simbol keindahan, kebangsawanan. Jadi memang mereka menamakan anak-anaknya itu Tamar, ya. Jadi yang belum punya anak, kalau mau punya anak silakan kasih nama Tamar, ya. Asal jangan tamarin. Kalau tamarin itu permen, ya. Kalau tamar itu pohon palem yang menyimbolkan sebuah keanggunan, keindahan, kebangsawanannya Bapak Ibu. Nah, seperti pohon palem yang berdiri tegak seperti begini Bapak Ibu, ya. Dia tinggi, dia tegak, itu melambangkan atau menggambarkan orang yang hidup dalam kebenaran
yang hidupnya penuh dengan integritas. Kalau bahasa integritas kadang-kadang bingung, ini integritas apa? Integritas itu Bapak Ibu, orang-orang yang hidupnya berpegang teguh pada moral spiritual kebenaran itu. Ya, orang-orang yang hidupnya penuh dengan kejujuran, ya, orang-orang yang hidupnya penuh dengan etika, ya, sikap hidupnya itu benar. Orang-orang yang bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung jawab dalam kehidupan. Itu orang-orang yang dinamakan berintegritas. Ya. Nah, seperti pohon palem, dia berdiri tinggi, dia kokoh. Ya, dia kokoh. Itu namanya berintegritas. Baik secara moral spiritual, baik secara etika, dalam tanggung jawab maupun dalam nilai-nilai keadilan. Nah, itu kembalikan atau kita kembalikan kepada kemuliaan Bapa Yahweh. Ya, integritas kita. Kalau kita bisa memberikan integritas untuk hidup kehidupan kita, kalau kita bisa memberikan integritas untuk orang di sekitar kita, kalau kita bisa memberikan integritas untuk pekerjaan kita, ya, atau pemimpin kita, maka kita juga memberikan integritas kita, ya, kepada Bapa Yahweh. Ya, itu yang dimaksud dengan simbol dari keanggunan, keindahan, kebangsawanan dari sebuah pohon palem. Nah, Bapak Ibu, biji pohon palem, ya, biji pohon palem atau kurma, ya, jenis kurmanya, jenis kurma itu membutuhkan waktu 4-5 bulan untuk dia berkecambah mengeluarkan dia punya buah. Nah, pada tahun ke-8 Bapak Ibu, dia akan menghasilkan buah yang utuh, ya, buah yang utuh. Buah yang utuh itu dalam satu, apa kalau orang Ambon bilang satu rambu, satu rambu, satu sisir lah. Itu dia punya beratnya bisa 600 pon. Nah, 600 pon ketika saya cari-cari 600 pon itu beratnya berapa kilo? Sekitar 272 kilo. Ya, satu sisir 272 kilo. Itu berat sekali Bapak Ibu, berarti sangat banyak. Ya, 50 kilo saja, kalau 50 kilo saja tidak kuat angkat. Apalagi 200 kilo. Ya, itu berarti buahnya sangat banyak. Nah, itu menggambarkan bahwa orang yang percaya, orang yang bertumbuh secara rohani, dia bisa menghasilkan buah-buah roh seperti pohon palem atau pohon kurma itu Bapak Ibu. Itu gambarannya seperti itu. Nah, di dalam Mazmur 92 ayat 15 sampai 16 dikatakan, mereka akan tetap berbuah pada hari tua. Mereka akan gemuk dan segar untuk menyatakan bahwa Yahweh itu benar, batu cadasku, dan di dalam dia tidak ada ketidakadilan. Maksudnya seperti apa? Apakah pada hari tua baru kita menikmati Bapak Ibu? Tidak. Dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai hari tua kita tetap menikmati berkat. Makanya kita gemuk. Gemuk bukan berarti gemuk badan Bapak Ibu, tapi berkat yang kita peroleh itu berlimpah-limpah. Ya? Segar itu seperti apa? Kehidupan kita penuh dengan sukacita. Jadi ketika kita dapat berkat, kita bersukacita kepada Bapa Yahweh. Ya, itu maksudnya kita gemuk dan segar. Kita menerima berkat Bapa Yahweh, sudah otomatis hati kita penuh dengan sukacita. Tapi kalau belum terima berkat Bapa Yahweh, tetap bersukacita, ya, jangan kecewa. Walaupun Bapa Yahweh belum bikin mujizat, walaupun kita belum mendapat berkat, kehidupan kita harus penuh dengan sukacita. Mungkin masih tertunda, ya, mungkin masih tertunda, tapi pasti Bapa Yahweh berikan berkat. Oleh karena itu, maksudnya pada mereka akan tetap berbuah pada hari tua itu maksudnya gini, berkat terus mengalir, tidak akan pernah putus-putusnya ketika kita hidup dalam Bapa Yahweh. Ya, nah, bertumbuh dalam kerohanian kita. Iman kita tidak bisa iman yang setara-setara saja Bapak Ibu. Seperti pohon kurma seperti ini, ya, berbuah terus. Itu berarti kehidupan kerohanian kita, spiritual kita, hubungan kita dengan Bapa Yahweh terus bertumbuh, tidak stagnan di satu tempat. Ya, nah, bagaimana pertumbuhan iman Bapak Ibu? Ada tahapannya. Satu, masa kecil itu mulai fondasi. Namanya kita membangun rumah harus ada
Fondasi, kalau tidak ada fondasi itu goyang, cepat roboh. Ya. Nah, masa kecil atau fondasi iman. Bagaimana iman itu bertumbuh? Ya, untuk anak-anak kecil, ya zaman Kenan, zaman Rio, Rafael, dan anak-anak kecil di Sion Kids. Ya, ini mereka di posisi seperti ini, Bapak Ibu. Mereka lagi berada di posisi seperti ini. Jadi pengenalan tentang Tuhan, ya, fungsi orang tua bagaimana memperkenalkan Tuhan itu siapa, ya. Nah, melalui cerita di dalam kitab suci, kemudian mengajarkan anak untuk berdoa, lalu kemudian putar-putar lagu-lagu rohani. Yang kedua, keteladanan orang tua. Anak belajar tentang iman dan melihat bagaimana orang tua dan keluarga beribadah dan hidup sesuai ajaran agama. Ya, di sini peran orang tua sangat krusial, Bapak Ibu, karena di situ fondasi. Kalau fondasi kuat, sampai besar pasti teguh, rumahnya itu pasti kuat. Nah, seperti kesaksian kemarin ya, kesaksian Kenan, kesaksian Mama Nina tadi ya. Anak kecil itu dia tidak bisa langsung beriman, Bapak Ibu. Dia tidak bisa langsung beriman. Jadi dia itu meneladani dari orang tuanya. Makanya tadi Ibu Nina katakan untuk glory ya. Kemarin-kemarin Bapak Maku, Mama Omi sampaikan tentang Kenan yang sembuh. Itu dia mengikuti keteladanan dari orang tuanya. Anak kecil belum bisa langsung beriman, Bapak Ibu. Dia masih dalam fondasi, dia tahu apa tentang iman. Kita bicara begini saja, dia tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Ya. Jadi butuh pemahaman dari orang tua. Mari kita berdoa, mari kita, itu baru dia mengikuti gitu. Supaya kita pola pikirnya jelas, Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk iman anak-anak, mulai zaman Rafael ke bawah Sion Kids, masih nempel kepada keteladanan orang tua. Ya, supaya kita mengerti sama-sama. Nah, kemudian yang berikut, kebiasaan ibadah. Mulai dari belajar berdoa, membaca kitab suci, dan datang kepada tempat-tempat ibadah ini. Ya. Nah, yang kedua, masa remaja dan pemuda. Di sini belajar tentang pengujian dan pertumbuhan iman. Dia mulai naik level. Ya, dia mulai naik level dari fondasi, sekarang bikin dia punya bagian tiang-tiang dulu, ya, bagian tiang-tiang. Nah, di situ pemahaman yang lebih mendalam, tidak hanya tahu, tapi mulai memahami dan mempertanyakan tentang iman. Ya, kalau remaja, pemuda mulai mencari baik dari orang tua, kemudian mulai belajar iman ini apa, ya, bagaimana fungsi iman, bagaimana iman bisa bertumbuh. Nah, di situ pembelajaran mulai jalan. Ya, pembelajaran mulai jalan. Kemudian menghadapi tantangan dan godaan, menguji iman melalui berbagai pengalaman hidup seperti pergaulan, pendidikan, dan pencarian jati diri. Biasa di masa remaja, apalagi pemuda, orang bilang kita mulai cari jati diri, bergaul sana, bergaul sini, belum dapat yang pas. Karena kenapa? Masih mencari-cari, ya, masih melihat ini bagaimana caranya. Ya, puji Tuhan, di tempat ini pergaulannya harus pergaulan yang tepat dengan orang-orang yang tepat, ya, supaya kita tidak jatuh dalam dosa, terutama anak-anak remaja yang mulai beranjak ke pemuda. Ya. Kemudian yang berikut, komitmen pribadi, memilih untuk mengikuti Tuhan bukan hanya karena ajaran orang tua, tetapi keputusan pribadi. Dia sudah mulai berpikir, ya, orang tua terangkan tentang iman, tapi kembali lagi kepada anak tersebut. Ya, sebab bisa saja di tempat lain, tempat pergaulannya, imannya bisa berubah, Bapak Ibu. Ya, walaupun orang tua sudah menerangkan tentang iman, tentang kepercayaan kita, tentang siapa Tuhan kita, tapi mungkin di luar sana dia terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang tidak benar, maka itu bisa turun naik imannya. Apakah benar ikut Bapak Yahweh ini terus diberkati? Apakah benar ikut Bapak Yahweh ini tidak pernah sakit? Apakah benar ikut Bapak Yahweh ini kita jauh dari masalah? Anak, remaja, dan pemuda akan terus mempertanyakan itu, Bapak Ibu. Ya, makanya mari kita mulai kuatkan dari fondasi itu. Ya, baru naik ke sini supaya kehidupan anak-anak kita juga semakin kuat. Ya, kalau tiang gaba-gaba, Bapak Ibu, angin atau ditendang saja roboh. Ya, tapi kalau tiang itu kayu besi atau tiang itu sudah dicor, pasti kuat, tidak akan roboh. Ya, nah, yang ketiga,
masa dewasa. Masa dewasa ini adalah masa kematangan dan mengaplikasi apa itu iman. Ya. Nah, di situ ada tanggung jawab dalam iman. Menjadi teladan bagi keluarga, komunitas, dan lingkungan. Dewasa, standar dewasa itu mulai dari 30 ke atas. Ya, jalan 30 itu orang sudah mulai antara pemuda mulai menanjak ke dewasa. Nah, disitulah dia harus menunjukkan jati dirinya. Tidak lagi mencari jati diri, tapi menunjukkan jati dirinya kepada orang lain. Ya, jadi sudah bukan mencari jati diri, harus menunjukkan bahwa jati dirinya, imannya itu kepada orang lain. Ya, nah di dalam lingkungan, di dalam komunitas. Jadi kalau kita punya mulut, ya pergunakan mulut itu untuk menyampaikan kebenaran. Di tengah-tengah komunitas kita, kalau ada kesempatan Bapak Yahweh pakai, sampaikan kebenaran. Ya, sampaikan bahwa ini loh iman saya. Ya, ini loh Tuhan saya. Ya, terima atau tidak terima itu urusannya Roh Kudus. Karena firman yang ditaburi tidak akan pernah jatuh ke tanah. Ya, pada saatnya mungkin ke depan 3-4 tahun, 5 tahun ke depan, orang yang kita sampaikan kebenaran berpikir, ketika dia buka-buka firman, ketika dia buka Google, ya, dia tahu, oh teman saya pernah sampaikan Tuhan yang benar itu Bapak Yahweh. Ya, di dalam nama Yesus Hamasiah. Nah, itu Bapak Ibu punya satu mahkota, ya, mahkota kemuliaan karena bisa menyampaikan kabar keselamatan. Jadi jangan berpikir ketika saya sampaikan kabar keselamatan dia harus saat itu harus percaya. Tidak seperti itu. Ada prosesnya, timingnya, waktunya Bapak Yahweh. Kalau sekarang mungkin ya hatinya masih keras, ya, 3-4 tahun kemudian baru dia menyadari betul Tuhan yang dibilang oleh teman saya bahwa Tuhan yang benar adalah Bapak Yahweh, baru dia percaya. Ya. Kemudian pelayanan dan pengabdian, menggunakan iman untuk melayani orang lain dan memberikan dampak positif. Ya, kita sudah di jalan kebenaran Bapak Ibu. Kalau sudah di jalan kebenaran, jangan sampai iman kita iman bengkok. Maksudnya iman bengkok apa? Oh, masih ingin ini, masih ingin itu yang menyenangkan kedagingan kita. Itu namanya iman bengkok. Iman lurus-lurus, jangan bengkok-bengkok. Kalau bengkok-bengkok kadang-kadang kiri lalu kiri terus, kanan-kanan terus, tidak dapat lurus-lurus lagi. Iman kita iman yang lurus, iman kepada Bapak Yahweh dalam nama Yesus Hamasiah. Ya. Kemudian keteguhan dalam cobaan. Orang yang sudah dewasa iman Bapak Ibu menghadapi tantangan hidup dengan berpegang teguh pada iman kepercayaannya kepada Bapak Yahweh. Ya, tidak akan pernah goyah, sama seperti pohon kurma atau pohon palen, dia akan berdiri terus, tegak terus, mau angin mau hujan dia tidak akan pernah goyah. Itulah iman kita, iman yang dewasa. Kalau iman yang gaba-gaba berarti dia gampang roboh, gampang goyah. Tapi saya percaya di dalam kehilat Yahweh El Gibor Ambon, iman kita iman sudah dewasa. Ya, itu berarti kita bukan lagi di fondasi, kita bukan lagi di tiang, kita sudah di atap rumah. Nah, atap rumah itu harus kuat. Jangan sampai angin datang kayak kemarin, lalu kap-kap rumah terangkat, ya. Harus kuat, kokoh, ya. Apapun badainya, rumah kita tetap kokoh. Nah, yang berikut Bapak Ibu, pohon palen dilambangkan sebagai ketahanan dalam kebenaran. Ya, pohon palen Bapak Ibu berkembang, dia bertumbuh dalam segala situasi dan kondisi. Ya, salah satunya pohon kurma di padang gurun. Nah, kalau sebagian besar pohon tidak bertahan di dalam kondisi panas terik atau kondisi yang tanahnya itu punya debit air yang sangat kecil. Tapi pohon kurma, salah satu jenis pohon palen, dia pohon yang bisa bertahan Bapak Ibu. Karena kenapa? Dia punya akar itu, dia akan mencari, akarnya akan mencari terus paling minimal 30 meter ke bawah, dia akan mencari sumber air. Makanya kenapa dia bisa bertahan dari pohon-pohon lain. Pohon lain tidak bisa bertahan Bapak Ibu. Yang bisa bertahan di padang gurun cuma pohon kurma atau pohon palen. Nah, itu berarti orang percaya, kita sebagai orang percaya, ya, bisa bertumbuh dalam situasi apapun. Ketika kita menghadapi masalah, ya,
kita belum dapat berkat, mungkin kita sakit, itu kesulitan seperti pohon palem ini ketika kita di padang gurun. Kita harus cari sumber airnya seperti akar pohon palem. Sumber airnya di mana? Sumber air kehidupan kita cuma di dalam Yesus HaMasiah. Ya, kalau kita mencari sumber air kita yang adalah air kehidupan, air mayim kehidupan, ya, itu berarti kita tidak akan pernah mati. Justru karena kita bisa menghadapi teriknya panas, kurangnya air, tapi iman kita bertumbuh, maka kita bisa berbuah. Ya, kita bisa berbuah. Kita tidak akan pernah layu. Nah, masa-masa sulit tidak akan pernah menghentikan kita untuk tetap melayani Tuhan. Ya, saya percaya di sini, apapun kesulitan yang Bapak Ibu hadapi, kita tidak akan pernah berbalik muka daripada Bapak Yahweh. Ya, apapun tantangan yang besar, mau apapun yang terjadi, tetap Bapak Yahweh saja. Ya, kalau saat ini Bapak Yahweh belum turun tangan untuk menolong saya akan seperti Hananya, Mesael dan Asaria, bahwa sekalipun Tuhan belum menolong kami tetap menyembah Bapak Yahweh. Itu iman kita harus seperti begitu, ya. Jadi sekalipun saat ini Tuhan belum menjawab doa kita, sekalipun saat ini kita masih terpuruk dengan keadaan kita tetap percaya. Kita punya sumber kehidupan kita cuma Bapak Yahweh, ya. Cuma masalah timing saja Bapak Ibu, masalah waktu saja. Kalau kita bersabar, Bapak Yahweh melihat hati kita, ya. Nah, di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 14 dikatakan, orang benar akan bertumbuh subur seperti pohon korma. Dia akan bertumbuh seperti pohon aras di Lebanon. Mereka akan ditanam di dalam bait Yahweh, di pelataran Elohim kita. Mereka akan tumbuh dengan subur. Bertumbuh di dalam Bapak Yahweh di tengah kesulitan apapun, kita tetap berkembang. Tidak akan pernah layu Bapak Ibu, ya. Kita akan terus berbuah. Ya, kita terus akan menghasilkan buah berlimpah-limpah di tengah kondisi seperti apapun. Nah, yang tadi saya katakan, pohon palem ini dia memiliki akar yang sangat kuat dan dalam. Ya, nah ini menunjukkan bahwa orang benar harus tetap teguh dalam iman kepercayaannya kepada Bapa Yahweh. Ya, kalau dulu kita percaya kepada ayunan, ya, sekarang kita percaya kepada Bapa Yahweh, Tuhan yang benar. Itu berarti benar-benar kita meyakini bahwa Tuhan kita ini bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yang di luar akal logika manusia. Iya, kita tidak bisa hanya percaya begitu-begitu saja. Kita harus percaya bahwa Bapa Yahweh memang memberikan kekuatan bagi kita, memberikan akar yang kuat bagi kita. Akar apa? Akar iman kita, akar Ibrani. Karena kenapa? Firman mencatat keselamatan hanya akan datang dari orang Yahudi, dari orang Ibrani. Ya, itu akar iman kita. Nah, sudah pasti apapun tantangannya Bapak Ibu, kita tidak akan tergoyahkan. Apapun ujiannya, apapun cobaannya, kita tidak akan pernah goyah. Karena kita akan berdiri teguh seperti pohon palem di tengah padang gurun. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga, pohon palem dan sukacita dalam ibadah. Ya, lulaf di hari raya Sukot atau hari raya Pondok Daun. Nah, apa sih maksudnya seperti begini? Kenapa di hari raya Pondok Daun atau hari raya Sukot pohon palem yang kita pakai, daun pohon palem, ya, ranting pohon palem yang kita pakai? Itu apa maksudnya Bapak Ibu? Ya, semuanya itu pasti ada hubungannya dengan makna-makna spiritual kita. Nah, di dalam perayaan Sukot atau hari raya Pondok Daun, ya, umat Yahudi, bahkan kita yang sekarang menyembah Bapa Yahweh, kita juga menggunakan lulaf. Lulaf ini Bapak Ibu, seikatan ranting-ranting atau daun pohon palem. Itu seikatan, ya, yang dipakai. Nah, kemudian di dalam perayaan itu dikibas-kibaskan. Kalau orang Yahudi lihat, orang Yahudi biasa angkat gini kan, itu kibas-kibas, lulaf itu lulaf. Jadi diikat beberapa ranting, digoyang-goyang seperti begini. Kalau hari raya Sukot. Nah, lulaf ini melambangkan Bapak Ibu rasa syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Ya,
atas penyediaan berkat yang Bapak Yahweh sampaikan. Karena Tuhan kita adalah Yahweh Yire, Tuhan yang menyediakan. Jadi kapanpun Tuhan mau menyediakan dalam situasi apapun, Dia adalah Yahweh Yire. Ya, Dia menyediakan, Dia mencukupi, Dia memberikan berkat yang berlimpah-limpah bagi kita. Ya, nah seperti bangsa Israel di padang gurun, Yahweh Yire terus menyediakan. Apa sih kebutuhan bangsa Israel? Selalu Bapak Yahweh penuhi. Ya, selalu Bapak Yahweh penuhi. Tidak pernah berkekurangan untuk bangsa Israel di padang gurun. Hanya saja mereka itu tidak puas. Mereka itu mau melihat. Mereka itu keras tengkuk. Nah, kita jangan seperti mereka dengan sifat-sifat seperti itu. Ya, kita jangan keras tengkuk, Bapak Ibu. Bapak Yahweh punya mau A, ikutlah A. Jangan Bapak Yahweh punya mau A, kita ikutnya Z. Ya, ikut maunya Bapak Yahweh supaya Yahweh Yire, Dia selalu menyediakan bagi kita apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, nah kita dipanggil untuk tetap hidup bersyukur, Bapak Ibu. Ya, untuk menyembah, mengingat bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan yang selalu memenuhi segala kebutuhan kita. Ya, kalau lihat bahwa saya punya uang di dompetnya semakin tipis, jangan pernah khawatir. Percayalah bahwa Bapak Yahweh pasti menyediakan. Ya, amin. Sebut saja dengan kuasa yang Bapak Ibu miliki. Bapak Yahweh, hari ini saya percaya bahwa hari ini saya akan mendapat berkat yang melimpah. Uang saya mungkin tinggal 10.000, ya, tapi 10.000 saya perintahkan bahwa datang 100.000. Begitu. Karena itu Bapak Yahweh, kita punya kuasa. Kuasa apa? Kuasa ada di mulut, Bapak Ibu. Minta dalam nama Bapak Yahweh, minta dalam nama Yesus HaMashiach, pasti Dia menyediakan. Ya, jangan takut. Kalau Anda sakit, sampaikan kepada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh juga mungkin pakai media-media. Ya, kita beriman pakai air putih pun masih bisa sembuh. Ya, ada medis yang Tuhan pakai, ada obat yang Tuhan pakai, karena di situ ada bilur-bilur darah Tuhan Yesus di dalamnya. Ya, jadi Bapak Yahweh bisa pakai semua media, Bapak Ibu. Tidak terbatas kuasanya. Ya, apa saja. Bahkan dengan cuma ucapan kita bisa sembuh. Karena kenapa? Kuasa yang ada pada kita itu sama yang diberikan Bapak Yahweh kepada kita. Nah, di dalam Keluaran 15 ayat 17 dikatakan, lalu tibalah mereka di Elim. Mereka ini bangsa Israel. Dan di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Dan di sanalah mereka berkemah di dekat air itu. Ini adalah tanda bahwa pemeliharaan Bapak Yahweh bagi mereka dalam perjalanan di padang gurun. Ya, saya tidak terangkan ini panjang lebar, Bapak Ibu. Pernah Ibu Sisi sudah terangkan kan? Tentang pohon kurma dan 70 pohon kurma, ya, di Elim. Ketika bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun, itu berarti mujizat yang terjadi, Bapak Ibu. Apakah bangsa Israel pernah tahu, kita jalan ke sana tuh, di sana ada sumber air, di sana ada pohon kurma untuk kita makan? Tidak tahu, Bapak Ibu. Ya, tapi mereka hanya dituntun oleh tiang awan dan tiang api, berjalan ikut tuntunan Bapak Yahweh. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kita berjalan ikut Bapak Yahweh, kita tidak tahu apa ke depan, tapi Bapak Yahweh sudah pasti sediakan berkat itu di depan. Ya, jadi jangan pernah khawatir. Sama seperti kita biasa berdoa, Bapak Yahweh, kita tidak tahu apa misteri ke depan. Hari ini, 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, 1 bulan kemudian, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tapi kita percaya bahwa yang Bapak Yahweh rencanakan dalam kehidupan kita pasti yang terbaik. Ya, jadi kita berjalan lurus, ikut Bapak Yahweh punya mau. Ya, kita tidak perlu keras tengkuk, kita tidak perlu keras hati. Lepaskan semua itu supaya berkat terus melimpah bagi kita semua. Ya. Nah, yang keempat, Bapak Ibu. Yang keempat, pohon palem dan kedatangan Mesias, ya. Yesua dalam perayaan pohon palem. Ada cerita kan? Ketika Yesua masuk ke Yerusalem disambut dengan pohon palem, ya, dengan ranting-ranting pohon palem. Ditaruh itu ada kain-kain, ditaruh itu ranting-ranting pohon palem. Nah, ketika Yesua memasuki Yerusalem, ya, orang-orang menyambut dengan kata Hosana. Di dalam Yohanes 12 ayat 13. Mereka mengambil dahan-dahan pohon palem dan mereka keluar untuk berjumpa dengannya. Dan mereka berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh, Raja Israel.
Ya. Nah, apa maksudnya seperti ini Bapak Ibu? Ya. Secara harafiah, ya, Hosana itu berarti saya memohon tolong selamatkan saya. Ya, atau tolong selamatkan kami. Nah, akar dari Ibrani juga bisa ditemukan di dalam Mazmur 118 ayat 25 yang berkata, ya Yahweh, beri kiranya keselamatan. Ya. Nah, kata Ibrani tentang Hosana itu akar katanya dari Yasa. Yasa atau selamatkan dan ana atau memohon. Nah, kalau digabungkan diterjemahkan dia nama Hosana. Jadi ketika Yesua masuk ke Yerusalem, mereka berteriak apa? Hosana, Hosana. Maksudnya gini, Tuhan selamatkan kami, Tuhan tolong kami, itu maksudnya. Nah, sekarang kalau kita berteriak, Tuhan tolong kami, Bapak Yahweh pasti tolong kita. Apapun kesulitan kita, ya, kita teriak, Yesua tolong saya, Yesua tolong kami, pasti Tuhan tolong. Karena apa? Dia datang untuk menyelamatkan kita, ya. Dia datang untuk menghapus dosa-dosa kita. Dia datang untuk mengangkat kita dari lumpur dosa, keluar dari lumpur dosa, supaya jangan kita terus terbenam dan mati dalam lumpur dosa. Ya. Nah, ini juga melambangkan kemenangan dan kejayaan, kehadiran Yesua. Ya. Yesua adalah raja di atas segala raja. Dia membawa kemenangan sejati. Ya. Dia adalah raja damai. Dia mengorbankan hidupnya di tiang kayu salib hanya untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Ya. Nah, Yesua melakukan hal itu semua sudah dinubuatkan Bapak Ibu. Ya. Di dalam perjanjian lama, kehadiran Yesua bahkan sampai Yesua mati itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Ya. Yesua yang mengeksekusinya, Yesua yang melaksanakannya nubuatan itu. Nah, dia datang, kenapa tidak mendungangi kuda Bapak Ibu? Kuda kan perkasa, ya kan? Kenapa dia mendungangi keledai? Keledai itu melambangkan perdamaian Bapak Ibu. Ya, keledai itu sekali lagi saya sampaikan, keledai itu melambangkan perdamaian. Ya, jadi Yesua datang sebagai Raja Damai. Raja Damai dengan siapa? Bukan antara negara dengan negara. Raja Damai untuk memperdamaikan kita dengan Bapak Yahweh. Itu dia. Ya. Supaya kita mengerti bahwa yang Yesua datang. Karena pada saatnya dia datang lagi tidak untuk mendamaikan bangsa dengan bangsa, tapi dia datang dengan pedang untuk memisahkan. Pada saatnya ketika kita rapture, maka Yesua turun untuk memerangi para anti Hamasyah. Ya. Nah, meskipun dalam pemikiran orang-orang saat ini Bapak Ibu, dia datang sebagai raja. Oh, Yesua ini datang masuk, ini dia raja besar. Mungkin esok-esok dia menjadi raja kita. Pikiran mereka saat itu, ya, pikiran mereka saat, karena yang mereka pikirkan adalah raja dunia saat itu. Padahal mereka tidak tahu Yesua datang ini sebagai raja di atas segala raja. Ya, dia adalah raja di atas segala raja yang nanti pada saatnya menyelamatkan orang-orang ini dan kita. Walaupun Bapak Ibu saat itu Yesua tahu mereka yang mengeluk-elukan dia saat ini, pada saatnya beberapa hari kemudian mereka ini juga yang mengkhianati dia, yang meludahi dia, yang menginginkan dia disalibkan. Orang-orang ini juga, orang-orang ini, ya. Tapi kita jangan sama seperti orang-orang ini, ya. Kita menyambut Yesua, Hosana, haleluya, pujilah Yahweh. Supaya apa? Kita diselamatkan dan kita tidak akan berpaling, kita tidak akan pernah mengkhianati Bapak Yahweh, karena Dia yang menyelamatkan kita. Harga yang dibayar itu sangat mahal Bapak Ibu. Ya, darah Tuhan Yesua itu sangat mahal. Jangan sia-siakan Tuhan Yesua. Ya, kita mengeluk-elukan Dia, tapi jangan kita pernah jadi orang munafik. Ya, kita mengeluk-elukan Dia, tapi kita harus terus pegang pada kebenaran supaya Dia datang betul-betul sebagai Raja Damai, pendamai kita dengan Tuhan, supaya kita punya rumah di Samayim dan kita layak di hadapan Bapak Yahweh. Ya. Nah, yang berikut Bapak Ibu, ada pepatah kuno yang mengatakan seperti ini. Orang baik bertunas seperti kurma,
Maksudnya seperti apa? Seorang manusia yang kuat tidak akan menjadi lemah karena tekanan-tekanan hidup. Karena kenapa? Yang tadi saya bilang, fondasinya sudah sangat kuat. Fondasi imannya sudah sangat kuat, ya. Namun itu malah membuat menjadi pribadi yang kokoh, ya. Terus berjuang dengan doa dan bersyukur sehingga akhirnya akan muncul kita sebagai umat-umat pemenang, ya. Kalau cuma angin sepoi-sepoi kita bisa atasi. Bahkan ketika angin ribut pun, di tengah badai, di tengah persoalan, kita bisa menghadapi. Karena kenapa? Kita punya fondasi sekuat seperti pohon kurma, seperti pohon palem. Akar kita sudah dalam. Angin sekencang apapun tidak akan pernah bisa merobohkan pohon kurma. Ya? Di tengah badai di padang gurun yang kita hadapi, masalah, ya, persoalan, apapun di dalam keluarga, secara pribadi maupun secara persekutuan, itu sementara kita di padang gurun, berpikirlah seperti pohon palem, bahwa kita tidak akan pernah tergoyahkan. Bahkan dengan ujian-ujian iman itu, kita akan bertumbuh dan berbuah semakin banyak, semakin banyak. Karena Bapa Yahweh akan melimpahkan berkat bagi kita. Ya, kenapa? Karena di dalam Yohanes 15 ayat 16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menempatkan kamu supaya kamu dapat pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tinggal tetap. Sehingga apa yang telah kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia dapat memberikannya kepadamu. Ya, suatu janji berkat yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, janji berkat daripada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus HaMashiach. Ya, pergi dan menghasilkan buah supaya buah itu tinggal tetap, ya. Jadi berbuah tidak putus-putusnya. Karena kenapa? Hidup di dalam Bapa Yahweh tetap dengan berkelimpahan. Kalau sekarang belum melihat, pasti Bapak Ibu akan melihatnya di waktu yang tepat, ya. Nah, apa kesimpulan kita Bapak Ibu? Kesimpulan dari makna kata tamar, ya, pohon palem itu tamar, dan simbolisme pohon palem dalam kitab suci, kita bisa belajar beberapa prinsip hidup. Yang pertama, tumbuh dalam kebenaran, hidup teguh dalam iman, dan selalu bersyukur kepada Tuhan meskipun menghadapi kesulitan. Ya Bapak Ibu, kalau cuma kesulitan, bahwa bilang tuh Bapak Yahweh, saya tahu Bapak Yahweh sudah memberikan kekuatan bagi saya. Bapak Yahweh adalah Yahweh Yireh, bahwa segala kesulitan bisa saya hadapi karena kekuatan yang datang daripada Bapak Yahweh, ya, sehingga berkat-berkat itu terus berlimpah dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Yang kedua, menanti kemenangan dalam HaMashiach. Seperti orang yang menyambut Yesua dengan pohon palem, kita percaya bahwa kemenangan Yesua atas dosa dan maut telah membuka keselamatan bagi kita semua, ya. Kita sambut Yesua nanti untuk kedua kalinya. Yesua memberikan keselamatan kepada kita. Kita record bersama-sama, maka hidup kita kekal selamat sampai selama-lamanya, ya. Nah, kita semua bisa menjadi seperti pohon palem dalam kehidupan rohani kita. Kita teguh terus dalam iman kita. Kita tetap penuh dengan syukur dan kita hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan kita siapa? Bapa Yahweh di dalam nama Yesus HaMashiach. Demikian firman Bapa Yahweh. Sukses besar untuk kita. Bapa Yahweh memberkati.